Halo brotherku, apa kabar? Semoga semua sehat selalu ya. Kembali lagi dengan gue Tommy di Komunitas Week. Kali ini Komunitas Week mengundang Itasha Indonesia. Jadi komunitas ini menempelkan karakter-karakter anime di kendaraan mereka, baik itu mobil maupun motor. Kita lihat, sudah datang mereka. Yuk kita tanya nih, ini karakter animasinya. Nah ini mungkin bisa jelasin karakter animenya apa nih? Karakter animenya dari Umaru-chan. Umaru-chan. Iya, Umaru-chan. Kalau ini, Mas? Kalau ini Homura Akemi dari anime Puella Magi Madoka Magica. Wow. Iya. Wah ini mana nih? Oh ini. Iya, sebelah nggak kelihatan. kanan ya. Ini namanya Yuriko Nanao dari Yuriko. Idolmaster. Wow. Idolmaster Million Life. Oke. Kita ke Mas yang ini di samping ya? Iya. Mana? Oh ya, ini apa nih karakternya? Hatsune Miku dari Racing Miku 2016. Wow. Nah kalau ini apa ini? Yamaha Bison nih. Kalau ini dari Shirakami Fubuki Hololive VTuber sih. VTuber. Iya. Oh, oke. Ya Mas ini apa nih Mas? Karakternya? Ini Okami Mio dari VTuber juga Hololive. Oh oke. Nah ini. Ini selanjutnya nih. Shinobu Kocho dari seri anime series namanya Demon Slayer. Kalau dari bahasa Jepangnya namanya Kimetsu no Yaiba. Oh, Iya. oke. Dengan Mas Fikri. Ini kalau motor saya namanya Kiking. Nah, Oke. dari seri game Genshin Impact yang lagi viral sekarang. Nah ini komunitasnya Itansha. Jadi Itansha ini mereka pakai motor. Oke. Nah ini kita juga kedatangan Itasha. Yang Itasha ini komunitas Itasha menggunakan mobil. Ini Mas Michael. Halo. Ini dengan mobil Lancer tahun berapa Mas? Tahun 97. Tahun 97. Lebih tua daripada saya sendiri. Oh iya. Ini dulu punya bapak saya, dioper ke saya. Ini bisa jelasin nggak Mas Michael? Ini karakternya apa nih? Ini karakter namanya Skaha. Jadinya kalau ini dari game kan, namanya gamenya itu Fate Grand Order. Nah, ini karakter yang salah satu yang paling kuat lah. Jadi ya Skaha itu dari ini mitologi Irlandia gitu. Jadi karakternya diambil buat di gamenya juga. Oke. Nah itu sekilas penjelasan karakter-karakter yang ada di kendaraan mereka. Selanjutnya kita gali dalam lagi. Apa sih ini Itasha ini? Ikutin terus. Halo brotherku, di sini sudah ada perwakilan dari Itansha dan Itasha. Ada Mas Michael, Mas Fikri dan Mas Sanggara. Sebelum ngobrol-ngobrol, kita kebetulan sudah menjalani prokes, jadi izinkan untuk membuka masker ya. Nah, kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama mereka. Ini sejarah Itasha ini seperti apa sih? Gini, jadi kalau misalkan sejarahnya itu dimulai dari 2013 ya. Jadi 2013 tuh dua orang yang bernama Michael Sukiman dan Edwin sih namanya. Jadi mereka tuh ketemu di sebuah event ya. Sebuah event ternama di Jakarta tuh di Jepangan lah. Dulu tuh kayak kultur Jepang tuh masih sedikit ya. Maksudnya kayak dari perantara YouTube, perantara website gitu-gitu ya. YouTube apa sih ya kayak gitu sih kalau misalkan nonton anime-anime ya. Nah, mereka berdua tuh punya hobi sama. Hobinya tuh otomotif. Nah, mereka punya pikiran bagaimana kalau kita mengaplikasikan kesukaan kita di dunia anime ini di kendaraan kita gitu. Dan mereka akhirnya membuat komunitas yang namanya Itasha Indonesia. Dimulai dari situ, dari si dua orang itu. Ini kalau nggak salah tadi browsing ya. Itasha ini kurang lebih artinya mobil yang tersakiti. Iya. Ini nggak mobil aja, motor juga tersakiti ternyata. Jadinya Kendaraan ya? itu ita itu kan bahasa Jepangnya ita itu artinya kan kayak sakit gitu. Oh, iya. Terus sha itu kan ya mobil kayak kuruma sha ini. Jadi Itasha itu artinya mobil yang kalau misalnya kita ngelihat kayak ngelihatnya
kita kayak apa ya? Kayak kitanya jadi kayak kita yang ngerasa kayak mobil kok dibeginiin gitu kan ya. Nah, tapi ya itu ada kesenangan tersendiri buat kita gitu bisa pasang stiker-stiker kayak gini nih. Iya, jadi buat biar dunia tahu loh kalau kita suka anime juga gitu. Kan kalau dilihat-lihat kan ke kendaraan tuh kalau warnanya kayak hitam, putih, kalau nggak silver itu kan bosan ya. Jadi kita ingin biar sedikit warna aja gitu buat di hidup kita dengan cara ini gitu. Biasanya kami mengaplikasikannya untuk menunjukkan rasa kecintaan atau kesukaan kami kayak kultur-kultur sub Jepang seperti ya manga, lalu anime, video game juga. Itu kami aplikasikan ke dalam dekal, stiker. Jadi buat nunjukin kalau kami itu beda dari yang lain. Oh iya. Ya, gitu sih. Ini selain motor, mobil, ini diaplikasikannya anime ini di kendaraan apa aja ya berarti ya? Kendaraannya kita ada banyak ya. Banyak. Ya, ini contohnya kayak di belakang ini ya. Nah, kayak di belakang itu ada MT25, lalu R25 yang notabene sepeda motor dengan cc 250 yang orang bilang moge ya. Lalu ada mobil yang seperti Itasha, lalu juga ada sepeda motor yang nggak ketinggalan juga ada motor-motor kecil-kecil kayak gini juga. Jadi nggak hanya motor-motor gede juga. Tapi harus kendaraan ya. Kalau misalnya topi saya misalnya pengen pakai stiker anime gitu, bisa disebut Itasha nggak? Enggak sih, itu lebih ke fashion jadinya ya. Fashion. Kalau di Harajuku atau di Akiba mungkin banyak sih yang kayak model-model begitu. Kayak di acara-acara anime gitu. Paling kan yang kurang ya sepeda doang sih ya. Iya, kita sepeda emang nggak ini sih. Tapi saya ada contoh-contohnya. Seperti saya sekarang nih bawa gambar. Oh, boleh dilihatin. Ini seperti ini. Ini motor saya, ini kebetulan lagi di Jogja saya. Lagi di Jogja. Ini Supra X ya, jadi ya. Yang biasa di jalan raya, yang menggunanya ya orang-orang yang commuting lah ya gitu. Tapi tetap saya suka, lalu saya aplikasikan. Lalu seperti ini ada Matic PCX 150 yang panjang, yang besar gitu kan ya. Tetap ini dipasang di ini teman saya yang di Jogja juga. Lalu ini ada sepeda. Ya, ini karena hari ini tidak ada sepedanya, nanti saya bawa contoh gambar ini sepeda seperti ini kurang lebih. Road bike ya itu. Road bike. Jadi hanya sepeda nggak hanya sepeda yang kenceng aja, MTB atau yang ini, tapi sepeda kayak BMX aja juga bisa gitu ya. Ini contohnya juga sama, masih road bike contohnya. Visualnya paling jelas di roda belakang ya. Iya. Bisa roda belakang, tapi ada juga yang mengaplikasikan di roda depan, cuman nggak banyak. Karena mereka biasanya yang diaplikasikan ke roda depan ya karena ngorbanin yang aerodinamis mungkin ya. Jadi sudah belok gitu ya. Karena ada di depan. Lalu ini ada. Nah, ini sepedanya kan ban besar ini ya. Jadi sepeda monster ya. Ya kan yang ban besar itu juga diaplikasi. Nah, ini juga dia menunjukkan kecintaan dia terhadap karakternya ini difoto lewat lewat sosial media dengan ada figurnya gimana. Lalu ini. Nah, ini mobil yang tadi dibilang dari Mas Fikri yaitu punya Pak Michael Sukiman ini selaku founder dari Itasha Indonesia yang di sini. Ini mobil terakhirnya kurang lebih seperti ini Itashanya. Lalu contohnya ada yang nggak hanya dari Jakarta, ada yang dari Jogja juga. Ini mobil Ayla yang LCGC aja juga dipasang ini gitu. Jadi berlaku semua kendaraan dari jenisnya, ada yang SUV, ada yang kecil, besar itu. Yang penting kalau Anda suka atau Anda cinta malah, ya sudah aplikasikan saja. Dan ya kembali lagi, Itai sakit, memang dilihat orang sakit ya. Tapi itulah yang membuat keunikan dari kami. Itu berbeda di orang daripada orang lain gitu. Ini untuk mobil itu ya stiker itu habis berapa ya biaya kira-kira untuk satu mobil ini? Nah, kalau jadi kan saya berdasarkan pengalaman sendiri ya, jadinya untuk ngeprint dan pakai bahannya yang bagus gitu kan kayak gini, walaupun kelihatannya kecil tapi lumayan kan, dia pakai Oracle. Terus Oracle. Saya print gitu di tempat langganan saya itu kurang lebih 3,5 gitu kan ya, untuk semua sampai yang perintilan kecil-kecil. Wow, 3,5 juta. Udah 3,5 gitu. Dan itu kita gambarnya sendiri itu nggak kayak kita comot dari Google habis itu karena pertama itu kan
melanggar hak cipta ya gitu Wow, kan. ini Orang benar-benar kalau misalnya ini etika soal itu diterapkan juga ya? diterapkan itu sangat Nggak asal googling. paling Minimal paling tidak izin gitu kita izin. izin ya. Kreatif yang gambarnya Iya, jadinya terus ini saya komis sendiri buat karakternya ini dari game gitu kan ya, dari Fate Grand Order saya commission itu tergantung orangnya dari mana. Kalau yang Jepang dia pasti matoknya agak mahal, Amerika juga mahal. Saya ini commission di sini kurang lebih sama orang yang Amerika $220 gitu untuk buat semuanya gitu kan ya, karakternya. Nah habis itu udah di print, udah dibikin desainnya, udah semua gitu. Habis itu pengaplikasiannya kurang lebih kemarin itu pasang stikernya semua itu 500 ke 1 juta gitu. Saya kurang lebih lah segitu. Nah jadinya kalau total mungkin tadi 3,5, 4,5, terus tambah $220 yang tadi yang buat commission. Ini tadi dengarnya kok mesennya Amerika, Jepang. Emang Indonesia belum ada untuk sebenarnya stiker ini? banyak, cuman karena memang pasarnya lebih banyak di sana, jadinya yang kebetulan yang bisa ngegambar ini ya orang dari sana gitu kan ya. Oh, oke. Yang saya mau waktu itu. Jadi Wah, ya ini peluang banget nih buat pasar Indonesia ya, peluang. buat Terutama untuk kerja industri kreatif yang industri bagian kreatif, desain betul. grafis, Betul. gambar Indonesia kan. Jadi ada kesempatan buat menunjukkan bahwa kita juga bisa gitu kan buat bikin ini. Iya. Soalnya kalau misalnya kita nggak commission kayak gitu pun juga gambarnya bakal pecah-pecah gitu. Karena belum tentu yang kita ambil dari Google pas kita kan gedein banget kan ya, satu kap mesin mobil gitu. Atau enggak yang sebelumnya saya satu bodi samping gitu. Itu pecah-pecah gitu, malah kotak-kotak pixel-pixel gitu. Nah itu kan nggak bagus di mata. Terus ini kayak kitanya yang udah buang duit pas jadi hasil kayak gitu kan malah jadi risih. Ya udah jadi ya sekalian aja gitu kan. Ini kalau motor berapa? Kalau itu sampai Kalau motor aku ya sih sampai 1 sih. Sampai 1 juta. Iya, soalnya yang mahal tuh di bagian bahan stikernya sih dia. Soalnya aku nyetak 2 kali. Pertama tuh nyetak base motornya, sama kedua tuh cetak karakternya. Jadi buat base motornya sendiri tuh beda stiker gitu jadinya. Base awalnya tuh hampir habis 700 sampai 800. Untuk cetak karakternya aja itu bisa sampai 300 sampai 400. Nah, untuk yang terakhir finishingnya tuh saya pakai stiker reflektif. Jadi iya, kalau misalkan ditembak cahaya nanti dia bakal nyala. Saya kan ingin kelihatan unik aja gitu pokoknya di jalan-jalan gitu kalau lagi malam, motornya nyala gitu kan. Kalau ditembak cahaya gitu. Nah, ini mungkin ada pertanyaan nih pastikan. Boleh. Ini STNK-nya gimana nih untuk ya kan? Karena mengubah warna nggak sih ini atau Kalau misalkan STNK kan masih abu-abu ya peraturannya ya. Misalkan motor saya sendiri tuh abu-abu. Tapi warna base-nya dari stikernya tuh hitam gitu. Tapi saya meninggalkan sedikit beberapa badan dari motor saya itu dengan warna abu-abu. Jadi harusnya sih masih aman sih. Nah, kalau di mobil, mobil? Saya kan memang warna STNK-nya hitam gitu Hitam kan, ya? STNK-nya hitam. Nah, jadinya saya kalau bikin lebih dominannya warna hitam gitu. Jadinya tetap kalau misalnya ini warnanya tetap hitam gitu. Dan sampai saat ini sih udah 3 kali ganti desain, nggak pernah ada masalah sama pihak kepolisian. Dari pengalaman kami, dari teman-teman hampir rata-rata seluruh Indonesia, pada intinya menyarankan mengikuti warna STNK aja. Jadi apalagi bila mau desain, misalnya gambar dari karakternya mungkin rada bertentangan dengan warna asli dari kendaraannya, ya nggak apa-apa. Jadi tetap di persenannya tetap di Dominannya warnanya. gitu. Karena udah cari aman. ini untuk kampanye Itansha ini melalui apa aja sih? Kalau kita awal-awal tuh mulai komunitas ya. Iya, kalau dari saya sendiri dari komunitas Itansha Indonesia. Dari Itansha Indonesia sendiri tuh udah berdiri sejak tahun 2013 yang tadi saya sebutkan itu Michael Sukiman dan Edwin. Nah, dari situ saya mulai gabung tahun 2014. Itu saya awal juga nggak pakai motor karena waktu itu saya masih umur berapa ya? Umur 15-16 ya. Saya awal join Itansha ini pakai sepeda Itacari. Nah, kayak tadi contoh Seperti sama contohnya yang di ini. ya, nah, kalau sepeda namanya Kita cari. Itacari. Iya.
Dari situ saya mulai kenal-kenal sama orang-orang yang suka juga otomotif dan anime, dan situ saya bernaung selama udah hampir 7-8 tahun. Cukup lama, iya. Jadi di situ saya berkembang sendiri sih. Jadi mulai dari sepeda, habis itu saya setelah masuk SMK saya mulai pindah ke motor gitu. Jadi motor juga saya punya dulu, udah punya Itansa juga gitu. Ini ada kompetisinya nggak sih? Suka dia ngadain gitu? Kebetulan kami kalau kompetisi ada yang ikut. Ada yang ikut kayak di Surabaya. Dia sampai ikut modifikasi sejenis HIN atau yang apa ya, modification contest yang di Jakarta mungkin ada yang gini. Pernah juga nih. Iya, turun masukin terus menang Best Mitsubishi gitu. Weh. Waktu itu kan ya Dapat hadiah apa itu? itu sih ya dapat piala aja, sama itu kan lebih ke seneng-seneng aja sih. Jadinya ya waktu di HIN memang kita nggak ngejar buat ini ya, buat kayak dapat hadiah atau apa, tapi kita lebih ke kayak buat sosialisasi kita ini ada gitu kan. Jadinya kita masuk 3 mobil, 4 mobil, habis itu ya 3-nya dapat prize masing-masing gitu. Satunya kurang beruntung. Kurang beruntung. Jadi ya ini. Ini semua kendaraan Mas Michael semua pakai ini nih? Kalau di rumah sih saya ada 3, tapi ya cuma ini doang. Oh, cuma ini aja. Tapi ada loh Mas yang dipakai daily ada. Oh ya. Ada yang pakai daily. Ini saya kan sekarang masih ngampus, bentar lagi udah kelar itu, tapi waktu sebelum pandemi itu setiap hari saya ngampus pakai ini gitu. Jadi ya, masa bodoh gitu. Jadi Jalan-jalan ya aja di gitu. jalanan akan berlalang gitu. Iya. Apalagi teman-teman Itasya yang lain misalnya ketemu Itasya lagi, wah ini kayaknya pernah kenal ini ya, akhirnya jadi kayak teman padahal ketemu di jalan sama-sama kan. kayak kesannya kayak wah temen gitu. Sekaum ini. Iya, paling ujung-ujungnya nyapa ya di lampu merah gitu. Tapi kadang ya itu jadi unik ya pertemanannya, jadi kayak kami kelihatan gitu antar apa, walaupun di jalan kelihatan sendiri, tapi kalau ketemu yang lain nggak jadi wah temennya ini gitu. Ada undangan dari Jepang sendiri nggak sih? Pernah? Kalau Jepang kita paling pernah ada punya orang ke sana. Iya, namanya Gilang Khairuzaman. Dia dia member ITA juga Indonesia. Dia pergi terbang ke sana tuh karena usaha pekerjaan. Nah, jadi selama dia di Jepang tuh dia selalu ngotakin kita gitu, kayak soal dunia peritasaan gitu. Jadi di sana dia kasih tahu bahwa bagaimana cara kumpulnya orang-orang Itasya di Jepang gitu. Ya, dulu kan kalau orang Jepang di mana ya? Di Akihabara UDX ya, mereka kumpul-kumpulnya tuh. Nah, mereka di situ paling sih buat kayak kopdar gitulah istilahnya. Berkumpul-kumpulnya dulu gitu. Terus kalau sekarang kayaknya mereka udah nggak kumpul-kumpul lagi karena kan pengelola parkirannya tuh udah beda lagi. Biasanya jadi di parkiran itu pengelolanya bolehin gitu. Tapi sekarang ganti pengelola, jadinya mereka tetap ada, cuman udah nggak seramai dulu. Ya, biasanya pada akhirnya mereka membuat event sendiri, event kumpul sendiri nanti di Ebisu atau di Odaiba ya gitu akhirnya. Jadi hampir malah per minggu 2 kali mereka gitu. Sering karena menggantikan yang tempat awal gitu kan. Nggak bisa kumpul ya, iya, jadi kangen ya mungkin. Ini kegiatan apa aja sih yang dilakukan sama Itasya Indonesia nih? Kalau aku sih kumpul-kumpul biasa aja, paling kayak kopdar kecil gitu di suatu warung ya, entah itu warung kopi atau warmin gitu. Yang penting sih kumpul aja sih. Karena mungkin dari seminggu itu kita hektik kerjaan, sibuk atau lagi bingung nih masalah apa gitu ya, inilah kumpul lah, ayo kita sama-sama refreshing lah gitu. Ya paling sih di situ kita cuma kayak ketawa bareng, canda bareng gitu, terus jelasin mungkin temennya ada yang tertarik mau ikut Itasya gitu ya, bisa gabung juga, ayo kita mari bersama-sama gitu. Selayaknya komunitas yang lain gitu, cuma aja kita ini. Terus ya paling kan mungkin kalau ada event di Jepangan gitu biasanya diundang, ya kita pajang ini mobil kendaraan. Iya, display juga kayak gini model lah. Jadi kayak gini dijejerin gitu, habis itu event di Jepangannya itu sekalian sama kita itu display gitu. Hitung-hitung meramaikan jenis-jenis subkultur Jepang lah yang di Jepang ya. Karena kan kami kan sepertinya kan subkultur Jepang digabung dengan otomotif atau dengan kendaraan. Jadi kan ada bedanya gitu ya. Ajang-ajang cosplay juga suka diundang ya? Oh iya, betul. Iya, kayak misalkan malah kadang foto sesi dengan cosplayer ada. Ada juga. Sesuai dengan kendaraannya sih biasanya sih.
Bahkan juga ada yang ngelakuin sesi foto pribadi gitu. Jadi mobil terus dikasih apa namanya diundang cosplay buat foto session gitu bareng gitu. Ada kita juga teman-teman gitu. Matching gitu karakter yang di cosplaynya sama Kendaraannya juga yang di karakternya gitu ya. Sama karakternya. Gitu. Gitu. Kalau touring-touring suka ada juga. Ada. Itu sering. Itu paling sering ya? Apa ya? Ya nggak sering sih, Sebelum cuma pandemi, iya hobi sebelum doang. pandemi kami sering tapi kalau pandemi kan ya membatasi mobilitas ya. Itu kami Paling sering. jauh kemana, Mas? Kalau saya kebetulan saya kan karena kan saya Itasia ini Regin Yogyakarta. Di Yogyakarta kami pernah ke Semarang, ke Surabaya, ke Bandung pernah gitu. Jadi ya kayak kemanapun, malah sampai ada anggota yang dia jalan touring sampai Sabang. Sampai Sabang. Ya, pakai Hitansanya, sepeda motornya itu touring gitu. Luar biasa. Atau ada perbedaan lain nggak selain yang ceritakan komunitas Itasia ini dibandingin komunitas lain? Kalau dibandingin sih kayaknya nggak ada ya. Pada akhirnya kita semua tuh hanya bergantung sama komunitas ya. Jadi kalau misalkan di komunitas sendiri kan itu nggak banyak peraturan ya sih. Kayak ya lu gabung pakai motor atau kendaraan Itasia gitu. Ya lu join berarti lu terima kita juga gitu. Paling sih yang kita tekanin di komunitas gitu paling kekeluargaannya aja sih. Kayak misalkan ya jangan banyak masalah lah gitu, jangan bikin masalah juga di ini kita juga. Yang penting ya inilah have fun sih. Asik aja gitu. Tapi ya kalau pemersatunya kan ya otomotif, sepeda, kendaraan lah intinya, sama kita seneng ini. Jadinya omongannya pasti nyambung terus gitu. Nggak dari game, nggak dari anime gitu kan. Terus karena kan anime kan tiap season gitu kan beda-beda gitu, pasti ada aja pembicaraannya terus gitu kan. Oke. Kalau misalnya masuk komunitas Itasia Indonesia, benefitnya apa aja sih? Benefitnya ya yang pertama tadi tuh kegiatan display kita. Jadi di kegiatan display itu adalah kegiatan di mana kita memamerkan kendaraan-kendaraan kita di suatu event. Nah, event itu entah itu Jepangan atau motif kayak Mas Pretes sebut gitu. Nah, di situ nanti kita bakal pamerin kendaraan-kendaraan gitu. Misalkan aku nih member baru, punya Itasia baru nih. Nanti kalau misalkan ada event di depan bulan depan atau minggu-minggu ke depan gitu, nanti bakal kita prioritasin gitu. Jadi biar dia punya kesempatan bercahaya di punya panggung lah istilahnya gitu. Dan yang paling itu sih kalau mau ngomong benefit ya, karena ya kita kan diundang ke event Jepangan, kadang kan berbayar kan ya. Tapi karena karena kitanya yang diundang, kita disuruh pajangin mobil, kita nggak perlu bayar. Itu lebih ke belakang gitu ya. Malah kalau misalnya itu bisa kita dibayar gitu kan. Itu benefit utamanya. Iya, benefit utama. Paling ya kita kan senang juga datang ke event Jepangan gitu kan ya. Apalagi kan ada beberapa yang memang mewah gitu kan, yang mesti bayar dan tempatnya juga bagus semua gitu. Jadi ada kesenangan tersendiri gitu, kita pajang di event yang gede gitu terus berbayar, tapi kitanya kayak gratis gitu kan. Malah bayar gitu kan, terus karena eksibitor kita hitungannya. Oke, gua rasa cukup wawancara dengan Itasia Indonesia. Jadi kalau kalian suka dengan anime, manga, jangan tanggung-tanggung, gabung sekalian dengan Itasia Indonesia. Silahkan. Ini kemana nih kalau misalnya mau daftar? Kalau untuk komunitasnya kita punya fanspage Facebook. Dulu kan namanya Itasia Indonesia. Sekarang kita berubah jadi Ita Indonesia. Ita Indonesia. Okay. Betul. Coba bisa cari di YouTube, Twitter atau di Facebook Ita Indonesia gitu. Nanti kita paling depan sih di depan. Saya sih ada YouTube-nya juga sekalian kan bareng sama teman-teman saya gitu. Namanya Build by Ips. Jadi ya itu kita bikin serba otomotif dan ini Itasia dan kawan-kawan juga gitu. Tapi saya juga ya masih bagian lah dari Ita Indonesia gitu. Oke, itu dia wawancara saya dengan komunitas Itasia Indonesia. Sampai jumpa di Yujon Talk berikutnya. Dadah. Halo, thank you datang bro. Ya sama-sama, thank you buat invitationnya ya. Gue mau ngasih giveaway nih buat kalian nih. Tapi ada syaratnya nih, ada syaratnya.
Satu unit. Syaratnya gue akan kasih 2 pertanyaan. Ya. Nah, siapa yang bisa jawab, gue kasih hadiah 100.000. 200.000 untuk 2 pertanyaan jadinya. Oke. Siap. Pertanyaan pertama, apa alamat website Yujon Store? Siapa namanya? Alif. Bentar. Mana nyontek? Ya, Bu Alif. Pegang dulu HP-nya nggak boleh. store.yuzon.id. Waduh, sah kan nih? Salah. Benar. Selamat buat Bung Ali. Oke, bagian Makan. Ayo bagian semua yang nggak mau tahu ya. Pertanyaan kedua nih. Pertanyaan kedua, apa nama akun Instagram Yujon Store? Siapa yang bisa jawab? Nggak boleh nyontek. Ayo. Oh ya, dia dulu. Oke. Apa tadi pertanyaannya? Udah. Apa nama akun Instagram Yujon Store? Ya, Yujon Store. Ya, Yujon Store. Sah nih. Ini nyontek nggak nih? Enggak dong. Oh enggak. Oke. Selamat buat siapa Mas? Mas siapa? Dengan Mas siapa? Iqbal. Mas Iqbal. Selamat buat Mas Iqbal. Nah, berikutnya ini giveaway ketiga. Nah, ini gampang banget. Ini nggak usah jawab kuis, nggak usah jawab pertanyaan. Ini cukup posting acara hari ini ke IG kalian masing-masing. Kemudian mention akun Yujon dan Yujon Store. Terus kalian juga follow sosmednya Yujon sama Yujon Store, dan jangan lupa subscribe juga YouTube-nya Yujon Indonesia. Jadi kalian masing-masing dapat 50.000. Lumayan lah. Buat isi bensin lumayan ya. Oke. Nanti kalian ini ya, nih sama Bro Kevin. Kevin. Aiki Siraki. Nanti uangnya ada di dia, bagi-bagi ke kalian. Ya. Aman. Ya biarin ini udah kejadian nih. Oke, kita tutup acara ini. Alhamdulillah lancar ya hari ini. Dan semoga kalian kembali ke rumah masing-masing dengan selamat. Amin. Terima kasih Yujon. Ya oke, sampai jumpa lagi. Nah, kita lihat guys, nih hasil postingannya dari Mas Michael. Wes. Sah nih, sah. Keren. Jan, pulang Jan. Oke. Hati-hati ya dijual-jualan fotonya nanti. NFT. Diposting di NFT. Terang kompak sekali lagi. 1, 2, 3.